Budaya luar masuk itu jarang konflik kalau di Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa menjunjung harmoni. Yang penting tidak gegeran, yang penting nggak nabrak tatanan, yang penting masih mau saling menghargai, masih rukun, masih mau gotong royong, itu boleh kalau di Jawa. Kenapa? Karena sistem nilai yang dijunjung adalah sistem harmoni. Makanya orang Jawa itu kadang mangkel-mangkel, nesu-nesu juga masih bisa senyum. Di depan senyum, begitu kamu melengos, nah itu orang Jawa. Jadi yang nggak Jawa mesti kaget. Loh, itu kemarin masih senyum-senyum kok padaku, masa sih dia gitu? Jangan salah. Jadi meskipun batinnya muangkel, marah kayak apa, kadang-kadang orang Jawa itu memilih dipendam dan harmonis sama kamu meskipun hanya kelihatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hari ini kita turun lagi ke bumi membahas manusia dan aksinya. Ada aspek estetika, ada aspek etika. Oke, jadi kalau ngomong tentang etika, berarti yang kita omongkan adalah tata perilaku manusia. Jadi ngomong tentang apa yang baik dan buruk, apa yang patut atau tidak patut kamu lakukan, apa yang layak dan tidak layak, apa yang pas dan tidak pas yang harus dilakukan. Tata perilaku. Dan kalau hubungannya dengan tata perilaku, yang namanya manusia itu ada nilai, ada norma, ada moral, ada etika. Itu yang membedakan tata perilakunya manusia dengan yang bukan manusia. Hewan itu punya tata perilaku, tapi tata perilakunya tidak punya dasar nilai tertentu, tidak ada pedoman normatifnya, tidak dilandasi oleh kesadaran moral, dan tidak direfleksikan secara etis rasional. Itu kalau bukan manusia. Kalau manusia harus ada itu, 4 itu. Kalau nggak ada 4 itu berarti masih bukan manusia. Kalau kamu melakukan sesuatu tanpa suaranya bengong, apa jangan-jangan ini rumput atau film? Jadi mikrofon ini bengong. Ya, jadi kalau nilai itu filosofinya. Kasih gambarnya aja biar gampang. Jadi dalam hidup ada nilai, nilai itu nanti diturunkan jadi norma. Norma itu ada 2, norma khusus dan norma umum. Norma khusus itu aturan-aturan khusus dalam bidang-bidang khusus. Kalau norma umum itu adalah sopan santun, yang itu nanti jadi namanya etiket. Ada norma hukum, jadi undang-undang, TAP MPR, ADART itu kan norma hukum. Kemudian ada norma moral, kesadaran batin untuk berlaku baik. Itu norma-norma moral. Kalau nilai itu, kalau kamu bergaul sehari-hari, kadang orang ngomong kamu hidupnya punya prinsip. Nah itu biasanya yang dimaksud aspek nilai. Jadi ada sistem makna yang kamu junjung, kamu pegangi, yang sistem makna ini jadi pedoman perilaku. Itu sistem nilai. Misalnya Indonesia ini boleh ngapain aja, tapi jangan sampai dilecehkan. Aku boleh kritik Indonesia sampai mati-matian, tapi hati-hati, right or wrong my country. Itu sistem nilai.
elek apik negara pun. Jadi kalau ada yang melecehkan, wah, maju. Berarti ada sistem nilai yang kamu junjung. Jadi ada tata prinsip yang jadi landasan hidupmu. Setiap orang biasanya punya, meskipun tidak setiap orang sadar dengan sistem nilai yang dianutnya. Saya nggak tahu sistem nilaimu apa, tapi dari deklarasimu bahwa kamu seorang muslim, ya berarti kamu punya sistem nilai Islam yang melandasi hidupmu. Meskipun katanya Fazlur Rahman, kelemahannya orang Islam itu di kesadaran tentang tata nilai itu yang nanti dalam bahasanya Fazlur Rahman disebut Wellington Song. Jadi pandangan dunia kita tidak punya. Karena kamu nggak sadar sistem nilai yang kamu junjung itu apa, maka kadang-kadang orang Islam itu kalau menyikapi masalah pontang-panting, reaktif, dan kalau bahasa logikanya atomistik. Atomistik itu ada kasus cari ayat, ada kasus cari ayat. Jadi tidak punya tidak punya sistem nilai global yang kalau ada apa-apa kamu nggak perlu capek-capek. Misalnya katanya Fazlur Rahman, Islam itu paling tidak punya dua sistem nilai, yang satu tauhid, yang dua keadilan sosial. Maka ada peristiwa apapun, kamu nggak perlu capek cari ayat. Kalau itu tidak bertentangan dengan tauhid dan tidak melanggar keadilan sosial, itu berarti boleh. Nah itu contohnya sistem nilai. Atau kalau ada hal yang berlawanan dengan keadilan sosial, berlawanan dengan tauhid, kamu nggak perlu capek cari ayatnya. Itu pasti nggak boleh. Ada korupsi misalnya, terus kamu bingung korupsi itu ayat berapa ya, surat apa ya, sampai kamu nggak sesuai. Pokoknya itu berlawanan dengan keadilan sosial. Taruhan potong kuku mesti nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Ya karena berlawanan dengan prinsip nilai yang dijunjung oleh Islam, yaitu keadilan sosial. Itu sistem nilai. Makanya akan lebih mudah kalau kamu cari sistem nilainya. Kalau dalam bahasa Fazlur Rahman nanti sistem nilai itu disebut dengan istilah ideal moral. Di setiap hal kejarlah ideal moralnya. Karena ideal moral ini sifatnya universal, objektif. Dia bisa diterapkan di mana-mana, bisa jalan di mana-mana. Kenapa? Karena sifatnya nilai. Beda dengan ayat. Kalau ayat itu legal, formal. Kadang-kadang dia nggak bisa diterapkan di mana-mana karena sifatnya kontekstual. Dalam hidup kita juga gitu. Orang Jawa punya sistem nilai sendiri. Misalnya kalau baca bukunya Magnus Susena Etika Jawa itu, di antara sistem nilai yang dianut oleh orang Jawa adalah harmoni. Jadi orang Jawa itu pokoknya nomor satu yang dijunjung harmoni. Jadi Islam datang, Kristen datang, itu jarang konflik. Budaya luar masuk itu jarang konflik kalau di Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa menjunjung harmoni. Yang penting tidak gegeran, yang penting nggak nabrak tatanan, yang penting masih mau saling menghargai, masih rukun, masih mau gotong royong, itu boleh kalau di Jawa. Kenapa? Karena sistem nilai yang dijunjung adalah sistem harmoni. Makanya orang Jawa itu kadang mangkel-mangkel, nesu-nesu juga masih bisa senyum. Di depan senyum, begitu kamu melengos, nah itu orang Jawa. Jadi yang nggak Jawa mesti kaget. Loh itu kemarin masih senyum-senyum kok padaku, masa sih dia gitu? Jangan salah. Jadi meskipun batinnya muangkel, marah kayak apa, kadang-kadang orang Jawa itu memilih dipendam dan harmonis sama kamu meskipun hanya kelihatannya. Ya. Dan filosofi ini kan dulu yang dipakai oleh Pak Harto itu. Jadi yang penting kelihatan stabil, yang penting kelihatan harmonis. Aslinya kayak apa tidak apa-apa, terserah nanti. Meskipun dalam rangka harmonis sekali-sekali ada yang disingkirkan, ada yang dipukuli, tidak apa-apa, asal nggak ada orang tahu dan dari luar kelihatan harmonis dan stabil. Itu khas Jawa. Jadi ada masalah pun dibikin kamu nggak tahu, biar tetap stabil. Jogja ini jangan dikira
adem ayem ini memang adem ayem beneran. Kan kalau dicermati mungkin ada potensi-potensi konflik, potensi-potensi masalah yang luar biasa. Tapi karena logikanya sistem nilai yang dijunjung di sini adalah harmoni, maka ya yang penting dapat tentrem, yang penting kelihatan aman. Dan itu yang disebut sistem nilai. Setiap horizon sosial, bahkan dalam unit paling kecil, itu pasti punya tata nilai yang jadi landasan aturan, landasan perilaku. Masjid Sudirman, ngaji filsafat, itu sadar apa enggak pasti ada nilai-nilai yang dijunjung di sini. Yang itu mungkin beda dengan ngaji yang satunya, mungkin dengan ngaji hadis atau dengan ngaji mau coba, yang kita kadang-kadang nggak sadar itu, tapi ya jalan aja. Itu nilai. Ya misalnya ngaji filsafat beda sama ngaji hadis. Kalau ngaji hadis banyak Arabnya dan harus misalnya, sementara kalau ngaji filsafat sekarang pula ngerti sekarang diamal kira orang hukum filsafat sekuler mesti. Nah itu kadang-kadang kamu nggak sadar ada nilai itu yang kamu pegangi. Dan setiap orang yang namanya manusia biasanya punya ini. Makanya ada filsafat yang namanya filsafat nilai. Filsafat nilai itu ya biasanya nanti menyangkut juga dengan etika, menyangkut dengan estetika. Ya secara umum karena nilai itu kan ada tiga. Ada nilai benar salah, ada nilai baik buruk, ada nilai indah dan tidak indah. Akhirnya nanti ke situ. Meskipun oleh orang Indonesia istilah nilai itu kadang-kadang konotasinya beda. Kayak kamu kan kuliah jangan cuma cari nilai misalnya. Nah itu kan nilai di situ kan konotasinya sudah beda. Nilai kalau ingin agak mirip, harusnya nilai itu jangan 100-200, tapi kayak di Timur Tengah itu nilainya Jayyid, jidan, mumtaz. Nah itu agak dekat dengan nilai dalam pengertian ini. Jadi ada nilai kebaikan, ada nilai sangat baik, ada nilai sempurna misalnya. Nilai, jadi bukan ABCD 100-200. Itu nilai, jadi landasannya. Biasanya begitu masuk ke dalam ranah yang formal, institusional, yang namanya nilai itu terus dirumuskan dalam norma. Jadi kalau nilai sifatnya abstrak, kalau norma itu biasanya lebih konkret. Nilai dan norma kalau kamu punya lembaga, nanti bunyinya jadi visi dan misi. Nah, jadi ini juga apa? Ketika kalau kemarin yang punya visi, ya visi, misi, boleh dianggap organisasi. Tapi sebenarnya itu organisasi hidup pun butuh visi dan misi, butuh nilai dan norma. Kalau norma itu pedoman, ukuran, kriteria, ketentuan yang disusun berdasarkan nilai. Norma lebih konkret. Untuk mewujudkan visi harmoninya orang Jawa, terus ada norma-norma, norma gotong royong, norma sabar, norma tidak melecehkan, norma dan seterusnya. Ada yang tertulis, ada yang lisan, ada yang disepakati diam-diam, ada yang disepakati secara terang-terangan. Banyak. Dalam hidup sosial kita bergelut dengan ini sebenarnya setiap hari. Jadi kalau kamu ingin kritis, ketika melihat aturan, lihat pedoman, lihat kriteria, ceklah visinya apa sih. Kenapa kok di masjid ini ada pengajian macam-macam? Ada pengajian mau coba, ada pengajian kowe filsafat, ada ngaji serat Jawa, ada ngaji hadis, hadas, macam-macam. Ya oke lah maksudnya macam-macam. Nah, kira-kira coba cek apa sih visinya takmir. Nah, itu nanti bisa kamu gali.
Salah satu lah dari yang hadir malam ini bikin skripsi tentang itu. Visinya apa, kemudian ilustrasi normanya apa. Nah, itu visi misi namanya. Setiap lembaga pasti itu. Jadi kalau norma itu pedoman, ukuran, kriteria, undang-undang dan seterusnya. Norma ada dua, ada norma khusus, ada norma umum. Kita nggak akan membahas norma yang khusus, karena norma khusus itu nanti panjang sekali, isinya macam-macam. Nah, itu ada norma khusus itu, ya aturan, misalnya aturan olahraga. Kalau kamu kuliah ada kode etik. Kalau kamu ke masjid ada aturannya takmir, sandal dilepas, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu biasanya norma khusus, aturan-aturan lokal. Tapi ada norma yang sifatnya umum. Norma yang sifatnya umum itu isinya tiga. Yang pertama sopan santun atau etiket, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma moral. Kalau saya ngomong etika, berarti sebenarnya tema kita adalah aksiologi atau filsafat tentang aksi. Filsafat tentang aksi itu nanti berarti berhubungan dengan nilai. Yang nilai itu dimanifestasikan dalam norma. Dan kalau itu etika berarti hanya satu jenis norma, yaitu norma umum. Tapi norma umum pun tidak semuanya. Norma umum pada bagian norma moral. Jadi petanya seperti itu. Jadi etika kita yang kita bahas itu hanya ada di norma umum bagian yang ketiga. Kita nggak akan bahas norma hukum. Kalau norma hukum, kamu lihat TV aja, Indonesian Liars Club itu isinya norma hukum, aturan tertulis. Kamu tinggal lihat TV One, nanti ketemu Karni Ilyas, nah itu norma hukum. Kalau etiket, sopan santun itu tidak dibahas di sini, bisa juga dibahas, tapi biasanya tidak refleksif sifatnya, karena etiket itu sifatnya sangat kontekstual, sangat lokal. Etiket biasanya dilandasi oleh norma moral. Perilaku nyata itu biasanya dilandasi oleh nilai batin moralitas. Dan moralitas itu berawal dari satu visi tertentu, dari satu nilai tertentu. Jadi ada pandangan dunia yang sifatnya nilai. Dari nilai itu kemudian diterjemahkan dalam norma. Dari norma nanti jadi moralitas. Dari moralitas nanti jadi etiket yang namanya sopan santun. Dan kadang-kadang etiket ini diformalkan, dilegalkan, sahkan, diresmikan sebagai wajib. Dan itu nanti yang disebut norma hukum. Jadi kalau direntet dari nilai jadi norma. Dan norma itu aspek fisiknya adalah sopan santun, aspek batinnya adalah moralitas, dan aspek legal formalnya adalah hukum. Namanya filsafat nilai. Ya, tujuannya apa? Ada visi, ada misi. Tujuannya apa? Ada nilai, ada norma. Yaitu tujuannya karena kita hidup bersama, yang punya cita-cita bersama, yang butuh ketertiban, butuh teratur, butuh damai. Punya visi Indonesia Raya, Indonesia bersatu, Indonesia Raya, itu kan visi namanya. Untuk menuju ke sana kan diperlukan aturan, diperlukan. Aku kan juga begitu, ingin jadi anak soleh, ingin jadi mahasiswa yang sukses, ingin jadi, itu kan visimu. Ada nilai yang kamu pegangi di balik visi itu. Terus kamu mesti merancang apa yang harus kamu lakukan, sikap lahir apa, sikap batin apa, dan aturan tegas apa yang jadi pedoman perilaku. Ya,
Jadi itu wilayahnya etika. Jadi kalau ngomong dilihat levelnya, orang ini ngomong di level visi. Kalau visi itu cirinya biasanya sangat ideal dan abstrak. Itu cirinya visi. Eman-eman kalau kamu visinya sangat sempit dan konkret. Kenapa? Ya, gerakmu akan sangat terbatas. Visi harus agak ideal dan abstrak. Ya, dari visi nanti turun jadi norma. Kalau norma itu, kalau bahasa lembaga jadinya misi. Jadi apa saja yang harus kamu lakukan dan jangan kamu lakukan, apa yang baik kamu ikuti dan apa yang jangan kamu ikuti. Itu jadinya isinya norma-norma. Kalau di kampus ada norma akademik, kalau di tengah masyarakat ya ada norma-norma sosial. Kalau di masjid ya ada norma-norma masjidan, norma-norma ketakbiran, norma-norma itu norma namanya. Jadi sopan santun, hukum dan moral termasuk norma khusus. Sepak bola itu norma khusus aturannya. Ada kesepakatan tersendiri di dunia sepak bola. Kenapa kok orang harus kakinya saja yang menyentuh bola, tidak boleh tangannya? Kalau pakai tangan terus dihukum, kecuali kiper. Kecuali itu kan aturan. Kamu cari dalilnya juga tidak ada. Kamu cari ayatnya juga tidak ketemu. Itu kesepakatan khusus di dunia sepak bola. Kalau enggak di luar dunia sepak bola, ada bola kamu pegang tangan juga tidak apa-apa. Wong itu sudah di luar ranah khususnya. Ada bola di luar, mau diambil kok nggak boleh ya. Bola itu nggak boleh pakai tangan, harus pakai kaki. Ya tidak, dia nggak boleh pakai tangan kalau masuk dalam ranah olahraga yang namanya sepak bola di lapangan. Ada syarat-syarat tertentu, ada lapangannya, ada wasitnya, terus dan seterusnya. Itu norma khusus selalu seperti itu. Kuliah juga begitu. Kadang-kadang kamu cari dalilnya juga susah. Kode etik mahasiswa ke kampus harus pakai sepatu, harus pakai. Kamu kan bingung. Hubungannya apa kuliah sama sepatu? Hubungannya apa kuliah gak boleh pakai kaos, gak boleh pakai sandal jepit? Emangnya kalau pakai sandal jepit terus kuliah jadi gak paham keterangan? Kamu bingung kan terusan? Enggak, itu norma khusus. Dia berlaku, disepakati di ranah khusus tersebut. Pasti mengemban visi tertentu. Bisa kamu kejar visinya. Mungkin visi tertentu tentang ketertiban kah, visi tertentu tentang identitas kah, visi tertentu gitu. Kalau zaman saya kuliah, aku rajin pakai sepatu, alasannya simpel, biar dipercaya sama kena MBS. Dulu kan mahasiswa itu 100 rupiah kemana-mana, saya tahu. Ya, 90-an itu bayarnya cuma 100. Itu pun bisa muter-muter hujan gak kapok. 100 rupiah bisa mulai gamping sampai Prambanan bayar 100 zaman dulu bisa. Cuma syaratnya siji, kenanya harus menerima bahwa kamu mahasiswa. Cirinya gampang, pakai sepatu. Kalau kamu pakai sepatu, dia langsung percaya. Tapi kalau kamu pakai sandal, kamu harus eyel-eyelan dulu. Dia tidak percaya. Maka saya selalu pakai sepatu karena dalam rangka itu tadi, jalan-jalan murah. Ya, beda sama zaman dulu. Jangan naik dari 100 jadi 150. Itu demonya 3 bulan sendiri. Ya, UGM, UIN, UII, UMG, semua demo. Gak setuju naik jadi 100 jadi 150. Jadi zaman dulu lebih. Sekarang berapa kalau naik bis? 2000 ya. Mahasiswa sama juga. Sama ya. Nanti apa ini berarti kalau sekarang. Kalau dulu beda, kalau mahasiswa beda. Jadi malam pun kamu dipercaya. Jadi kamu mau nonton film malam-malam naik bis itu masih asal pakai sepatu, apalagi kelihatan bahwa buku 1 atau 2 ditaruh di saku, tetap dia mahasiswa. Karena ambian kuliah malam juga diakuni. Kamu bilang acara di kampus malam, tidak apa-apa diterima.
Zaman dulu yang orang sekarang susah. Ya, jadi karena ya orang-orang dulu itu mungkin enak zaman itu tuh. Ya, itu norma khusus, dia berlaku di lokal yang khusus, dengan logika yang khusus, kesepakatan khusus. Dan kita nggak akan bahas itu. Kalau dibahas itu nanti panjang. Ada etika politik, ada etika bisnis, ada etika, biasanya itu normanya norma-norma khusus. Kita bahas yang agak umum dan universal, yaitu norma-norma moral yang sifatnya objektif. Intinya 3: sopan santun, hukum, dan moralitas. Ya, kalau sopan santun itu etiket. Kalau moralitas itu urusan batinnya. Kalau hukum itu tetap MPR, UUD 45, PP, dan seterusnya. Menghargai orang tua itu moralitas. Cium tangan itu sopan santun. Makanya, jadi bedakan itu. Yang satu etika, yang satu etiket. Senyum itu sopan santun, tapi menghargai itu moral. Banyak orang senyum, senyumnya basa-basi. Banyak orang cium tangan, tapi cium tangannya terpaksa. Banyak orang, nah itu tidak benar dia secara etiket, tapi bukan moralitas, tidak bermoral. Ya kan? Cium tangan, cowok ada cewek cakep terus dicium tangannya, itu modusnya bukan moralitas. Oke, jadi norma, ada norma sopan santun, ada norma hukum, ada norma moral. Etika kita akan bermain-main di norma moral. Dimensinya batin kalau norma moral itu. Nanti kita lihat apa bedanya moral sama etika sama etiket. Kalau ini definisi, tidak usah tak jelasin satu-satu, kamu juga nggak perlu capek-capek nulis satu-satu, ngapain? Kalau definisi cari aja di buku-buku, ya kan? Cuma ada beberapa catatan dari definisi itu. Yang pertama, moralitas yang dibahas adalah tentang right or wrong, baik buruk. Jadi bukan suka dan tidak suka, bukan like and dislike. Jadi moral ini ngomong tentang mana yang baik, mana yang buruk. Catatan pertama. Catatan kedua, bagi banyak filosof, sumbernya baik buruk itu adalah hati nurani. Meskipun ada juga yang bilang bahwa sumbernya adalah kesepakatan sosial. Ada juga yang bilang tidak bisa, hati nurani itu tidak mesti, kesepakatan sosial juga tidak jelas. Sumbernya harus akal yang sehat. Tiga-tiganya bisa kamu iakan, karena kadang-kadang baik buruk itu sifatnya penilaian sosial. Kadang-kadang baik buruk itu muncul dari hati nurani, kadang-kadang juga baik buruk itu muncul dari akal yang sehat. Kemudian moral sifatnya batin. Jadi baik buruk itu sifatnya tidak selalu kelihatan, meskipun dia bisa dimanifestasikan keluar. Ya, jadi ada baik buruk, ada akal sehat, hati nurani, kesepakatan sosial, dan yang ketiga, basisnya moral adalah di yang tak warna hijau itu kepekaan. Kalau bahasa lainnya sensitivitas. Kepekaan itu hubungannya sama rasa. Makanya
Nabi itu innama buistu liutamima makarimal akhlak. Misinya Nabi diutus itu bukan misi nyuruh kamu sholat mati-matian, tapi gimana akhlakmu jadi sempurna. Dimana berarti apa? Kalau pakai definisi tadi, akalmu sehat, hati nuranimu jernih, dunia sosialnya harmonis, dan itu lahir karena kamu sensitif. Sensitif itu kamu peka, mana baik, mana buruk. Kalau kamu tidak peka ya berarti ya masih perlu dipertanyakan kesehatan akalnya, kejernihan hatinya, dan jangan-jangan kesepakatan sosialnya agak tak beres. Iya, karena banyak kan intersubjektivitas itu kan isinya nggak selalu bagus. Di antara kelemahannya demokrasi yang setiap hari diterang oleh kelompok yang anti demokrasi itu kan bahwa demokrasi itu dasarnya kesepakatan intersubjektif, suara paling banyak. Kalau suara paling banyak pas kebetulan sepakat tentang yang jelek, ya ini jelek-jelek, maka harus kembali pada Al-Quran dan hati. Katanya begitu. Ya, jangan tanya saya. Saya hari apa itu diskusi panel. Kebetulan yang dijajar aku itu orangnya pokoknya masuk surga duluan. Iya, nusu-nusu, menyesatkan itu kan. Terus tak tanyain, orang yang sesat kayak gitu itu masuk neraka gak? Pasti dia masuk neraka. Terus yang baik-baik kayak sampean ini masuk surga, pasti masuk surga. Terus Allah pasti gitu, yang mewajibkan gitu, Allah pasti begitu. Terus tak bilangnya, yang memastikan Allah itu kalau dalam teologi Islam namanya Mu'tazilah. Iya kan? Mu'tazilah kan yang bilang al-wa'du wal-wa'id, kalau Allah janji begini pasti dituruti, kalau Allah janji begitu pasti dituruti. Kalau Asy'ariyah kan enggak. Ada gendol pun kalau dimasukkan surga suka-suka Allah. Kalau Asy'ariyah kan gitu. Nah kalau dia tak tanya gitu kan, berarti sampean setuju ya sama Mu'tazilah? Udah, Mu'tazilah sesat loh ya, katanya begitu tadi. Tengok kayak di bulut-bulut tengok pokoknya. Jadi Mu'tazilah, tapi terus agak panjang terus. Ya mungkin ada beberapa bagian dari Mu'tazilah yang bisa kita terima karena memang oh iya nggak apa-apa. Terus tak bilang lagi, Mu'tazilah itu dulu setelah habis dia gara-gara mainan, terus yang melanjutkan itu Syiah, khususnya Syiah Zaidiyah. Berarti sampai setuju ya sama Syiah? Enggak, di bulan-bulan itu sama kayak diskusi NU dan Muhammadiyah itu kan, gegeran terus tinggal kamu sebut aja. Coba disebut mazhab yang disetujui sama teman-teman NU apa? Kan 4 itu kan, Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hambali. Kalau teman-teman Muhammadiyah itu kan kelompok purifikasi pemurnian. Salafi inspirasinya dari Ahmad bin Hambal. Karena Ibnu Taimiyah kan yang dirujuk biasanya, dan Ibnu Taimiyah muridnya Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal adalah salah satu mazhab yang disetujui oleh orang-orang NU. Jadi sama aja. Yang satu ya setuju-setuju aja kalau salah satu mazhab yang benar, yang satu juga bagian dari itu. Jadi Muhammadiyah adalah bagian dari NU. Dan NU gak boleh marah-marah sama Muhammadiyah. Dia sendiri bilang Ahmad bin Hambal itu adalah termasuk golongan yang ditakan. Jadi itu yang kalau dalam bahasanya Al-Qur'an ada amfim dan amfimable, lamponse dan lamponsable kalau bahasa Perancisnya. Jadi ketika kita terikat oleh logos kita, ada barang yang sebenarnya masuk jangkauan pikiran kita tidak mau mikir. Pokoknya dianggap NU mesti ini, yang beda mesti itu. Makanya Nabi itu nggak ribut dengan teologi, nggak ribut dengan fikih. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Diberesin akhlaknya aja dulu. Kalau akhlaknya bagus, ada masalah apapun relatif lebih mudah. Ya kayak Australia gitu loh. Minta maaf aja nggak mau. Kalau aku jadi Australia, udah ya, aku minta maaf beres, oke sip, selesai, terus besok bisa datang lagi.
Jadi ada gengsi, jadi panjang berusaha minta maaf, tapi kan sudah. Indonesia ya kan cuma minta maaf kan, nggak minta misalnya awas lo ya, jangan nyadap lagi, awas lo ya kan nggak minta itu, cuma minta maaf. Kok aku dari Australia, ya saya minta maaf, beres sip, yo kan gitu. Ya, satu. Cuma kan karena Indonesia kalah power, jadi itu kan kayak anak kecil gegeran, ayo kamu nyadap aku, katanya Australia. Iya, mau apa kamu? Ya enggak apa-apa sih. Kan gitu lah ceritanya, nanti coba aja nanti ceritanya kan gitu. Ya wis enggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat makarimul akhlak dalam kajian etika.